Hurian itu hatta sian sektor sada saat rori sektor saplonom neng puka utama ulau pertanyaan atas sedarion tapasonang maru hatta martang yang nahohom mahita. Tabuji matu hatta mariti ede nomor 654 ayat sada doho tolu. Marhiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadian na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Nunga tatad da jala ta porsay holong ni rohani di bata di hita. Di bata do ha holongoni. Jala halak na miyan di bagasan ha holongon, ido na miyan di bagasan di bata, jala di bata di bagasan ibana. Dangadong biar di bagasan holong ni rohai, alai di pabali holong ni rohan, nau di pasido biari. Aina bernido anggo biar, jaladang rimpas holong ni rohan ni halak nama biar. Nalabas do ha holongoni jala nasorta, dang mangiburu ha holongoni. Dang tenga, jaladang di paburnang-burnang dirina. Maradat situ tudo ha holongoni, dang na ahut, dang olo pangarimasem, dang di pajujur-jujur na jahat, saluhut do di tanam rohana, saluhut do di hapursiai, dihirimi jala di tahun. Nahuhapoi mahamu aliak kadongan, marhiti-hiti asni rohani di bata. Pasat hamu madaging muna bain pilihan na mangulu na badia, nani halolomon ni di bata. Ima hadolaton ni namar roha, haleluya martang yang mahita. Ali Tuhan di bata pargugon na suhatu dosan, nasokal jalan na bonar. Dialohodo na gijang marroha, jala di patibohodo na serep marroha. Ala ni ihu pangido hami tuho, say ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami. Alay tugu-tugu mahami marhiti-hiti tordim, asa udruk, serep,
tobok jala burjur hanami, diadopan ni halak saluhut. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Hatani debata patujulu ni jamita di partang yang atta bodarion. Imata surat di Yohanes bidu 10 tolu. Mamuka di ayat 31 sahat rodi ayat 25. Tajahama maresponsoria. Jadi dung laur luar ibana di dok Yesus ma. Namar sangat menoyang anak ni Jehovah jolmai. Dalam marsangap di bata di bagasan ibana. Molo marsangap di bata di bagasan ibana, pasangapon ni di batama ibana di bagasan dirina, jala tibuma pasangapon na ibana. Hamu akka anaha sango basnari nama aurap dot hamu. Luluan muna maau. Alai songon nong hudok tu akka Jahudi. Dang terbaik kamu rotis topotoki. Los ido hudok nuaing tu hamu. Batik naing baru mahulehon Tuhamu, naing mamasi haulongan hamu, songon holong ni rohakku di hamu, naing masongoni dohot hamu masih haulongan. Apalah si anoma tadoni halak salhutna hamu sisiaku. Molo masih haulongak kamu, ima sahatna. Mertua mana tumangion hatani di bata, jalan nau piopsa. Amin. Tapuji matu hatta marhiti edi nomor 497 ayat 2. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan untuk kehadirat-Mu ya Bapa. Boleh kami di sini ya Tuhan, diberikan tempat ya Bapa untuk beribadah ya Bapa, untuk acara pertanggiangan kami ya Bapa di hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua berkat yang telah Kau berikan ya Bapa, nikmat kesehatan dan juga berkat yang lain ya Tuhan, yang boleh kami dapat rasakan dalam kehidupan ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat kami ya Tuhan, dimanapun Engkau berada ya Bapa. Kiranya Tuhan, Kau berkati semua jemaat kami ya Tuhan, yang kiranya saat ini yang mungkin Bapa sedang ada di rumah sakit, ataupun sedang ada untuk dirawat di rumah ya Tuhan. Kau berkati selalu ya Tuhan, dan jamah ya Tuhan, segala sakit penyakit yang mereka ya Tuhan, agar dijauhkan ya Tuhan, dan agar semoga cepatlah sembuh ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap jemaat kami ya Bapa, dan juga untuk pembangunan ini ya Tuhan. Kau berkati selalu ya Bapa, dan penuhi juga ya Tuhan dengan campur tangan-Mu saja ya Tuhan, agar dapat berjalan semua ya Bapa, dengan pembangunannya berjalan dengan lancar ya Tuhan, tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Persatukanlah Tuhan hati kami
persatukanlah ya Tuhan untuk jemaat kami. Ya kami Bapak rindu juga ya Tuhan, kiranya dapat melayani dan juga untuk berkumpul bersama ya Tuhan dalam ibadah saat ini ya Tuhan. Ya Bapak, mungkin kami saat ini mungkin boleh belum dapat berkumpul ya Bapak bersama-sama ya Tuhan tempat ini. Kiranya ya Tuhan, Kau juga dapat memberikan ya Tuhan satu kuasa-Mu ya Bapak dan mujizat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat berkumpul kembali bersama ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami juga ya Tuhan untuk melakukan untuk kegiatan kami selanjutnya ya Bapak. Kau berkati selalu ya Tuhan dan lindungi kami selalu Bapak. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami panjatkan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Taudutu mese pertanyaan atta. Tapuji Tuhan ta mariti edden nomor Petrus 50 ayat 1 dohot tulu. Asiniro hamadihamu dohot dame sian debata amatai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihita saluhutna ruas ni HKBP Cibinong sian sektor sada satu sektor sapluonom hata ni dibata jamita di pertangyangata di bodarion dienet dos yang natar surat di buku tolumusa biddu 10 siap memukamai sian ayat sia sahat rodi ayat 10 walu Imamat pasal 19 ayat 9 sampai dengan 18 Hujahama di Hata Indonesia.
Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesama manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang-orang, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita memaknai kasih yang tepat arah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, istilah kasih pastinya sudah cukup familiar bagi kita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ungkapan ini seringkali kita nyatakan. Tetapi jangan-jangan kasih yang kita pahami hanya perlakuan atau tindakan yang sifatnya sentimental atau menyenangkan, dan kasih yang kita pahami kata-kata yang indah dan filosofis. Karena itu, lewat firman Tuhan pada malam ini, kita hendak dituntun dan diarahkan memahami esensi kasih itu. Kasih bukan hanya sebatas tindakan yang menyenangkan dan sentimental. Kasih bukan sekedar kata-kata yang indah dan filosofis. Bahkan dalam kehidupan kita tak jarang istilah kasih ini dipakai untuk membenarkan sebuah kesalahan dan kejahatan. Seolah-olah kejahatan itu tidak boleh dihakimi, seolah-olah kasih itu merupakan sebuah pembenaran bagi satu tindakan. Bukankah ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita?
Ketika seseorang berbuat salah dan kita hendak mengambil tindakan tegas, maka mungkin spontan orang-orang akan berkata, di manakah kasih itu? Ketika kita melihat kejahatan terjadi dan kita bermaksud menegur, menjatuhkan sanksi, lalu orang-orang berkata dan mengutip ayat Alkitab, kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Kasih yang kita pahami seringkali salah. Sebab itu, firman Tuhan pada malam ini hendak mengarahkan kita bagaimanakah sebenarnya ekspresi kasih yang tepat arah itu. Bagaimanakah sebenarnya kasih yang sungguh itu. Sebab kasih bukan sekedar kata-kata yang menyenangkan, indah, dan filosofis. Kasih bukan hanya perbuatan yang menyenangkan. Dan kasih bukan berarti pelanggaran tidak boleh ditindak. Untuk itu, lewat firman ini, lewat nats ini, ada 4 hal yang saya pelajari. Ekspresi kasih yang tepat arah tersebut. Yang pertama, kasih adalah alasan yang menggerakkan kita bertindak. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kasih memenuhi kehidupan kita, dan kasih yang mendorong kita bertindak, maka kita bukan hanya meratapi situasi. Kita bukan hanya mengutuki kegelapan. Tetapi daripada hanya mengutuki kegelapan, kita mencari sebuah lilin untuk dinyalakan. Kasih pertama sekali bukan merupakan kata-kata atau slogan semata. Tetapi orang yang hidup dengan kasih terdorong, tergerak hatinya berbuat sesuatu. Dia melihat ketidakadilan. Dia melihat orang-orang yang dicurangi. Dia melihat ketidakteraturan, tetapi dia tidak hanya berhenti di situ saja. Hatinya tergerak untuk mengerjakan sesuatu, mengatasi keadaan itu. Bukan hanya retorika semata, tetapi kasih itu menggerakkan dirinya untuk mau berbuat sesuatu, mengatasi keadaan yang sedang terjadi. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang miskin yang perlu pertolongan, dia tidak hanya berkata kasihan, tetapi dia mengerjakan apa yang ia dapat kerjakan. Dia tidak hanya memaki dan mengutuki kegelapan itu, tetapi ia menyalakan sebatang lilin. Karena itu, mari kita periksa kehidupan kita. Ketika ada situasi yang tidak baik sedang terjadi, ketika ada permasalahan yang sedang terjadi, apakah kita hanya diam saja atau hati kita tergerak untuk melakukan sesuatu? Kasih adalah alasan yang menggerakkan kita untuk bertindak. Yang kedua, kasih itu mendidik dan membentuk. Yesus sendiri, jika kita memperhatikan Alkitab kita, seringkali berkata lugas, keras, dan tajam. Yesus marah di bait suci karena bait suci dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan.
Ia marah dan membalikkan meja, ia menghardik semua orang. Pada kesempatan lain, Yesus marah kepada murid-muridnya. Di manakah imanmu? Ketika mereka sedang berhadapan dengan badai. Pada kesempatan lain, Yesus juga menghardik orang banyak ketika mereka datang mencari Yesus. Bukan karena mau mendengarkan pengajarannya, tetapi karena mereka mau supaya Yesus menjadi raja roti. Agar mereka tidak perlu bersusah payah lagi bekerja. Cukup percaya pada Yesus, maka segala sesuatu akan dipenuhi. Yesus pun marah. Yesus berkata, engkau mencari aku karena engkau menginginkan roti. Dan ada banyak contoh-contoh lainnya juga di Alkitab yang menunjukkan kasih identik dengan tindakan disiplin. Disiplin itu diperlukan untuk membuat situasi atau keadaan menjadi baik. Yohanes Pembaptis begitu keras, hai engkau keturunan ular beludak. Mungkin kita tidak senang jika dikatakan begitu. Tetapi kasih minus disiplin itu omong kosong. Kasih itu mendidik dan membentuk kita. Kasih itu menerapkan hukuman dan penghargaan seimbang. Ketika seseorang berprestasi, ia akan diganjar dengan penghargaan dan apresiasi. Ketika ia melakukan kesalahan, ia akan ditegur, diarahkan. Jika Alkitab kita berkata, kasihilah musuhmu, bukan berarti kita harus membiarkan musuh menginjak-injak kita. Tetapi yang dikatakan, jangan biarkan amarah dan dendam meliputimu. Boleh marah, tetapi kuasai diri. Alkitab kita juga mengatakan kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Artinya tindakan disiplin, tindakan hukuman, tindakan tegas yang kita kerjakan itu proporsional atau sesuai porsinya, tidak terlalu berlebihan. Kadang-kadang kemarahan kita, dendam kita, ketidaksenangan kita mendorong kita berbuat melampaui batas kewajaran. Ada sebuah kisah inspirasi tentang sebuah keluarga kecil. Keluarga ini mempunyai seorang anak yang baru berusia 4 tahun. Ibu bapaknya sibuk bekerja, dan anak ini ditinggal di rumah bersama dengan pembantu rumah tangga mereka. Karena orang tua anak ini baik dalam pekerjaannya, sehingga mereka mendapatkan penghargaan atau bonus, maka orang tuanya membeli sebuah mobil baru. Tetapi karena belum begitu lancar mengemudi, mobil ini ditinggal di rumah. Kehidupan berjalan lancar seperti biasanya. Tetapi yang jadi masalah, suatu ketika anak ini yang berusia 4 tahun ini, entah kenapa dia bermain-main ke garasi mobil. Dan dia menemukan sebuah paku. Lalu ia mengambil paku ini dan memulai menggambar di bodi mobil ini. Kemudian pada sore hari ketika orang tuanya pulang, dengan bangganya ia menuntun ayahnya dan ibunya. Ayah, ibu, mari lihat,
Saya menggambar keluarga kecil kita. Mana? Itu di sana, di garasi. Lah, kenapa di garasi? Iya, di sana gambarnya. Kenapa digambar di garasi? Bawa aja kertasnya kemari, kata orang tuanya demikian. Enggak, ayah, ibu, ayo lihat, katanya. Ia menuntun orang tuanya ke garasi, dan ketika ayah dan ibunya melihat mobil baru mereka, penuh dengan goresan paku, maka orang tuanya pun naik pitam. Karena amarahnya begitu memuncak dan ia tidak bisa mengendalikan diri, maka hukuman pun dijatuhkan tetapi berlebihan. Mana tangan yang menggambar tadi, katanya. Lalu si anak ini yang berusia 4 tahun ini memberikan tangannya. Dan orang tuanya karena diliputi emosi dan amarah memukul membabi buta. Ibunya pun diam. Kenapa? Karena berpikir soal ekonomi. Ini mobil masih baru, tetapi digores-gores dengan paku. Dan mereka beranggapan itu hal wajar. Pembantunya pun diam 1000 bahasa, tak bisa berkata apapun. Lalu kehidupan kembali berjalan normal. Setelah beberapa hari, si pembantu ini menghubungi majikannya, menelepon ke kantor ayah dan ibunya anak ini, berkata situasi gawat. Anak ini demam tinggi dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita, orang tuanya pun pulang ke rumah dan mereka melarikan ke rumah sakit. Setelah dokter mendiagnosa, dokter berkata, Bapak, Ibu, tangan anak Bapak dan Ibu sudah infeksi. Tindakan satu-satunya yang perlu ditempuh, tangannya harus diamputasi. Apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Operasi pun dilaksanakan. Ketika anak ini siuman, dia melihat tangannya diperban, dan ia masih merasakan mati rasa. Lalu ia berkata sambil menangis, dan memperhatikan ayah dan ibunya beserta pembantunya berada di sisi ranjangnya. Ia berkata, Ayah, Ibu, saya minta maaf. Tolong berikan kembali tangan saya. Saya mau bersalaman dengan ayah dan ibu, memohon maaf. Tetapi orang tuanya hanya bisa menangis terseduh-seduh. Kasih itu mendidik dan membentuk. Mendidik kita menjadi manusia-manusia yang melakukan sesuatu hal dengan semestinya. Ketika marah, amarahnya tidak terlalu berlebihan. Ketika ia berbuat baik kepada orang yang seharusnya menerima. Dia marah, tetapi ia menguasai dirinya. Dia hendak menghukum, tetapi tidak untuk menghancurkan. Hukuman, tindakan disiplin bertujuan untuk menyadarkan ia akan kesalahannya dan mendorong ia untuk berubah. Itu hakikat kasih. Yang ketiga, kasih mendorong kita untuk mampu memberi tanpa merasa terluka. Berkaitan dengan ini ada lagu yang pastinya juga sudah cukup familiar bagi kita. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ketika ia memberi, ketika ia berbuat sesuatu,
dia berbuat yang terbaik, dan segera sesudah itu ia melupakan apa yang sudah ia perbuat. Dia tidak berhitung untung ruginya, tetapi ia berbuat itu semata-mata karena kasihnya, karena cintanya, karena kepeduliannya. Sama seperti seorang ibu yang baru melahirkan anaknya, perih, sakit, getir. Kondisinya belumlah pulih. Dan kadang-kadang kalau berjalanan mungkin masih kelayangan begitu. Tetapi begitu ia mendengar suara tangis anaknya, ia pun langsung bangkit dari tempat tidurnya dan mengecek kondisi anaknya. Kasih mendorong kita untuk mampu memberi tanpa merasa terluka. Kita tidak pernah berhitung untung rugi. Ketika situasi sedang hujan deras lebat, anaknya sakit, kasih melenyapkan ketakutan itu. Ia tidak memperhitungkan suara petir yang menggelegar, yang mana ia takut dengan suara petir. Tetapi demi keselamatan anaknya, ia berbuat sesuatu. Dia tidak memperhitungkan apa efeknya, apa dampaknya, apa positifnya baginya. Dan ia tidak memilih-milih kepada siapa ia harus berbuat baik. Kadang-kadang dalam kehidupan ini, kita baik kepada orang yang baik kepada kita. Dan kita berbuat baik kepada orang-orang kaya, kepada para pembesar, kepada para pejabat. Mulu diarisan natapi hula-hula rupani ala holak guru do ailo mamadapoti. Alai nang peboru ala pejabat di Kemenkeu tapai mamatong dah. Mula marpesta namora belga-belga tu pakna. Ale mulu dengan napugusi atau emak 50.000 pesai do tusi. Ini bukan kasih, ini pamrih, memancing. Kasih mendorong kita untuk mampu memberi tanpa merasa terluka. Dan yang keempat, kasih itu mengubah dan memperbaharui. Ini tadi yang dikatakan di dalam Alkitab kita. Janganlah menahan hak orang. Jangan engkau bersaksi dusta. Memperlakukan seseorang dengan layak dan semestinya. Mendorong seseorang untuk menggunakan setiap potensi yang ia miliki. Kasih bukan tentang diri kita, tetapi tentang orang-orang yang akan menerima kasih itu. Sudah petano maraik do tano mahiyang asal mamarsikola danaki. Kenapa? Sebab didorong oleh kasih. Kasih merupakan dorongan yang kuat untuk membantu seseorang terus-menerus berubah ke arah kebaikan. Karena kasih itu mengubah dan memperbaharui. Di mana ada kasih, di situ tercipta kedamaian. Dan di mana kedamaian itu ada, sukacita pun akan terbit. Kasih menciptakan damai, dan damai itu mendatangkan sukacita. Kenapa? Karena kasih itu mengubah dan mempengaruhi serta memperbaharui kehidupan kita menjadi lebih baik. Bukan hanya tentang diri kita, tetapi tentang orang-orang di sekitar kita. Kasih bukan mengambil keuntungan, tetapi memberikan keuntungan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Kiranya firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami hidupi dan hayati dalam keseharian kami. Sehingga kami dapat sungguh-sungguh hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, sehingga kami berbuat yang terbaik. Hanya kami terdorong untuk berbuat yang terbaik tanpa mengharap balas, hanya mengharapkan agar penerima kasih itu dapat berubah, dapat menjadi lebih baik, dapat tertolong kehidupannya, kembali bangkit gairahnya dan semangatnya menjalani hari-hari dalam kehidupannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, jikalau kami sungguh-sungguh mau berserah kepadamu, Tuhan akan menolong, menguatkan, dan memampukan kami menghidupi kasih yang tepat arah. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami sampaikan hanya lewat nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Taudutima acara pertanggihan ngata, Meredde hita siap bukuede nomor 720 ayat 1 ayat 3, laus tapasahat ma piliatta. Tatangyak koma piliata, ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na maulutus. Rupa sahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi penuh khusus di jolom. Pasu-pasu may jal ramoti, asa hupar hasya kami pilihanon, pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita martangiang ditangiak katopatay. Alia manami na di Banua Gijang. Sa pinurpadia magwarmo, sa Roma harajon, Sesauk malomoni roham di Bonotongon soan na di Banua Gijang. Leo matuhami sa lero ng uluan siap hari, sesa madosa nami soon panesa nami, idosa na idongan na mardosa tuhami, unang hami togyo to pangunjunan, palua mahami siyan pangago, ay hodo na punara jaon, dot hagogoon, rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Say di dongan ni asin ni rohani di bata amat tamahamu sa luhut na. Dot holong ni rohani anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot parsauran ni Tod di parbadia. Olat nion rodi saliling nililing na. Amen.
asmadi ita salutna.